Saudara-saudariku yang terkasih, kalau merenung-renungkan tentang bacaan-bacaan pada hari ini sangat kaya dan menyentuh bagi kita, orang beriman yang dipanggil untuk menjadi pelayan. Ya, kita kan sering hadir di gereja atau dimanapun, itu orientasinya, arahnya ingin ambil bagian di dalam pelayanan. Nah, apa spirit seorang pelayan? Kalau kita lihat-lihat dari bacaan pada hari ini, saya menangkap ada 3, saudara-saudariku yang terkasih. Ya, yang pertama itu adalah turun, ya, turun atau descending. Ya, kalau tadi dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, ya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus Allah kita turun, saudara-saudari, turun mau bersusah payah untuk solider, sepenanggungan dengan kita, merasakan kesedihan kita, merasakan kegembiraan kita, berjalan bersama dengan kita. Pesan yang baik bagi kita bahwa kita tak pernah sendirian, Tuhan telah turun untuk menemani kita. Yang kedua, seni yang kedua, yang pertama tadi the art of descending atau turun, dan yang kedua the art of disappearing, ya, atau menghilangkan diri, menyembunyikan diri spiritnya. Bagaimana menjadi seorang pelayan? Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Hamba untuk semuanya. Soalnya apa? Soalnya anak manusia tadi meninggalkan kenyamanannya. Anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan bahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ya. Disappearing, ya. Kitanya tidak penting, Allahnya yang penting. Dan seorang pelayan melayani di balik layar, tak kelihatan. Tapi dia happy, karena apa? Karena dalam hal yang tersembunyi, kecil, tak banyak dilihat orang itu, dia mencurahkan cinta yang besar sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba. Dan yang ketiga, dying, ya. Sampai mengorbankan diri, sampai berkorban. Inspirasinya ditulis dalam kitab Yesaya tadi. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan diulangi lagi kata yang sama, hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul, ya, memikul, ya. Beda sekali kalau memikul, ya, dengan duduk beda sekali. Memikul bertanggung jawab. The art of dying yang ketiga, sampai berkorban dan menyerahkan diri. Itulah semangat seorang pelayan, ya. Orientasi bukan pada dirinya, dia keluar untuk orang lain. Tidak lagi untuk dirinya, dia sudah selesai dengan dirinya. Pada saat saya merenungkan ini, teman-temanku yang terkasih, saya sangat terinspirasi, ya. Jadi ada kisah begini, saudara-saudari, ya. Di Jogja, ya, di Jogja itu ada seorang perempuan pedagang beras, ya. Dia lagi menanti kendaraan karena dia mau bawa berasnya itu untuk pergi ke pasar Keranggan. Nggak tahu teman-teman tahu nggak pasar Keranggan?
salah satu pasar tertua di Yogyakarta ya. Dan kejadian ini terjadi sudah lama gitu ya, pada tahun 46 yang lalu, dan disaksikan langsung oleh SK Trimurti, istri dari Said Melik, pengetik naskah proklamasi. Nah, wanita tadi, pedagang beras tadi ya, beliau memberhentikan jeep, mobil jeep, untuk tadi numpang ke pasar Keranggan. Dia pengen ke pasar Keranggan ya. Lalu setelah diantar ya, gujluk keren tuh pakai mobil jeep ya. Lalu pedagang wanita ini ketika tiba di pasar, pasti pasar Keranggan, bilang sama supirnya itu tadi ya, supir yang bawa mobil jeep keren tadi itu, bilang, dia minta bahkan ya, turunkan semua barang dagangannya. Lalu setelah selesai kan ya, supir itu menurunkan barang-barang dagangannya, beras dan sebagainya itu. Lalu si ibu itu kan pengen bayar jasa ya. Lalu si supir itu dengan cara yang halus menolak pemberian dari ibu tadi, ibu pedagang beras tadi. Kemudian emos ya, ngegas lah mulai, marah lah si pedagang beras itu ya, ngegas, dia marah, dia bilang kepada supir itu, loh, emangnya uang yang saya berikan ini kurang gitu loh. Nah, tapi tanpa berkata apapun, sang supir lalu melanjutkan perjalanannya ke arah selatan ya, ke arah selatan. Selesailah kisahnya sampai di situ. Belum deng, belum, masih ada lanjutannya, canda. Setelah kejadian itu, lalu seorang polisi kucluk ya, datang menghampiri dan bertanya kepada pedagang wanita tadi. Saya bukan orang Jawa, tapi gimana logatnya, maafkan saya kalau saya tidak tepat ya. Apakah Mbak Yu tahu siapa sopir tadi ya? Tanya si polisi ya, tanya Pak polisi. Masih emos kan, panas kan, hatinya masih panas tadi sama supir tadi. Dia bilang, sopir ya sopir, habis perkara, saya tidak perlu tahu namanya siapa. Memang sopir satu ini agak aneh ya, kata pedagang beras itu. Emos, panas kan, kesel sama pedagang itu yang main pergi aja. Polisinya bilang apa? Kalau Mbak Yu belum tahu, akan saya kasih tahu. Sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, raja di Ngayogyakarta ini. Lalu apa yang terjadi pada pedagang beras itu? Gelepak, pingsan, saking kagetnya ya. Ya ampun ya, kaget, pingsan, sampai pingsan ya. Dia terkejut pasti karena ternyata yang tadi dimarah-marahin, disuruh nurunin barang dagangan itu ya, udah dibantu numpang di jeep itu tadi, disuruh-suruh lalu dimarah-marahin, itu ternyata adalah sultan ya. Sultan ini memang, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini memang bersahaja, rendah hati, dan suka melayani. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah saya kira gambaran spirit atau seni pelayanan, seni seorang pelayan. Dia akan turun. Tadi di Art of Descending, dia turun tidak menggunakan otoritas atau kekuasaannya, status atau apa, tapi dia turun melayani dan menginspirasi. Yang kedua, dia kisahnya juga tidak banyak diketahui, tidak disorot, disappearing ya. Dia ada di balik layar, tersembunyi namun nyata dan menuangkan cinta yang besar. Dan yang ketiga adalah dying. Dia memberikan mungkin waktu, tenaga, pikiran untuk pelayanan. Dan seorang pelayan berorientasi pada orang yang dilayani. Apa yang diinginkan, saya wujudkan, saya penuhi. Itulah seorang pelayan. Kadangkala seperti seorang koster itu ya, yang menyiapkan segala sesuatu tidak kelihatan, tapi dia berorientasi pada pelayanan. Atau pelayan-pelayan lain yang sering kita temukan di restoran atau dimanapun itu, sebenarnya memang seperti itulah kira-kira gambaran seorang pelayan yang turun, rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Dia mungkin tidak kelihatan ya di balik layar, dan dia siap untuk menyerahkan dirinya, dying, berkorban.